Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita jumpa bersama dengan saya Pendeta Yohanes Tuanger pada pagi hari ini. Kembali untuk memberkati Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya percaya bahwa kita semua dalam kondisi, dalam keadaan yang baik. Dan kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Yang doa menjadi kekuatan kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa kekal di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami ada itu karena kebaikan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang sudah saya pilih, yang sudah saya ambil. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Untuk itu pagi hari ini kita akan buka firman Tuhan kita bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah ayat di mana bahwa ketika Tuhan Yesus selesai mengucapkan ucapan bahagia atau khotbah di atas bukit dan Tuhan Yesus menyampaikan tentang berbahagia kehidupan setiap orang percaya. Untuk itu pagi hari ini, sebelum kita akan masuk lebih jauh, kita melihat bahwa di dalam ayat ini, ayat yang ke-16 dikatakan bahwa demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat ini saya akan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan ini, dan kita akan memahami, kita akan mengerti apa yang menjadi kita sebagai orang percaya, mengerti, memahami bahwa kehidupan kita dimanapun kita berada, di tempat dimanapun kita melayani, kita bekerja, kita melakukan hal-hal yang baik. Pastinya kita pengen tampil. Tampilan kita pengen tampil beda, kita pengen melakukan hal-hal yang mungkin bisa memiliki satu dampak yang besar. Apalagi kalau kita bicara kita sebagai orang percaya. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Dari ayat ini, dari ketiga ayat ini, saya mengangkat satu tema atau judul khotbah yang saya pengen bagikan pagi hari ini adalah menjadi umat Tuhan yang berbeda. Judul atau khotbah saya pagi hari ini adalah menjadi umat Tuhan yang berbeda. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang perbedaan, kita berbicara tentang menjadi umat Tuhan yang berbeda, tentunya pastinya kita akan memiliki kehidupan yang punya dampak, dampaknya yang baik, dampaknya yang positif. Dampak itu membawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menjadi umat Tuhan yang berbeda. Nah, kalau menjadi umat Tuhan yang berbeda, Rasul Paulus berkata bahwa kita harus menjadi teladan.
menjadi teladan dalam beberapa hal dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, jadi teladan dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, dalam tingkah laku kita. Rasul Paulus berkata bahwa kita harus menjadi teladan. Untuk itu pagi hari ini, dari ketiga ayat ini saya mengangkat tema ini, yaitu menjadi umat Tuhan yang berbeda. Dari tema ini, menjadi umat Tuhan yang berbeda, saya pengen bagikan ada 3 berkat penting bagi Bapak Ibu semua, supaya menjadi umat Tuhan yang berbeda. Apa yang harus dimunculkan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan ketika kita menjadi umat Tuhan yang berbeda. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita berbicara tentang menjadi umat yang berbeda, yaitu bagian yang pertama. Nah, menjadi umat Tuhan yang berbeda adalah menjadi garam dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Yesus maksudkan ketika menyebut orang Kristen sebagai garam? Ya, ini menjadi muncul pertanyaan. Apa sih yang Yesus maksudkan? Apa sih yang Yesus maksudkan ketika Yesus menyebut orang Kristen menjadi sebagai garam? Ya, coba kita perhatikan kalimatnya. Ya, kalimatnya dikatakan di sana adalah kamu adalah garam dunia. Ya, kalimat ini adalah kalimat penegasan, ya. Jadi Yesus mengeluarkan kalimat ini merupakan satu kalimat penegasan. Kalimat penegasan ini bukan suatu perintah, ya. Bukan ini kalimat penegasan, bukan suatu kalimat perintah. Dikatakan sana perkataan Tuhan Yesus itu bukanlah suatu cita-cita atau himbauan bagi orang yang tidak percaya agar berfungsi sebagai garam dan terang dunia, ya. Tetapi merupakan suatu penegasan bagi orang percaya bahwa keberadaan mereka adalah bernilai dan mempunyai fungsi yang penting bagi lingkungan mereka. Jadi ternyata kalimat Yesus tentang kamu adalah garam dunia ini merupakan satu kalimat penegasan, ya, satu kalimat penegasan, dan itu ditujukan kepada orang percaya supaya dimanapun kita berada, kita harus memiliki satu nilai, ya, memberi nilai, berfungsi, ya. Jadi Yesus mau, ini merupakan satu ketegasan, ya, fungsi yang penting ketika kita berada di lingkungan di mana saja, ya. Ketika kita berada, Yesus mau kita memiliki satu dampak yang baik, bisa berfungsi, punya nilai. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat ayat ini, lalu kemudian Yesus berkata, Yesus tidak meminta orang percaya untuk berubah menjadi orang lain, tetapi Yesus menegaskan keberadaan mereka sebagai garam dunia, keberadaan atau natur orang Kristen itu seharusnya adalah garam dan terang dunia. Jadi Yesus maksudnya hal demikian. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, untuk menjadi garam dunia diperlukan suatu pengorbanan. Bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita berkata bahwa saya pengen menjadi garam dunia, saya rindu sekali supaya saya diberkati Tuhan. Ya, tetapi dikatakan di sini bahwa untuk menjadi garam dunia itu diperlukan suatu pengorbanan. Karena garam pun mengorbankan dirinya. Kalau kita berbicara tentang garam, garam harus meleleh, lebur dan tidak terlihat lagi wujudnya. Ya, yang tinggal hanya rasanya. Jika garam itu tetap mempertahankan bentuknya, apakah kita akan memakannya? Ini pertanyaan bagi kita semua. Apakah kalau garam tetap memperlihatkan wujudnya, apakah kita akan memakannya? Saya percaya pasti tidak, Bapak Ibu. Orang yang membuat suatu contoh, ya, ketika seseorang memasak suatu makanan kesukaan, pastinya setiap kita, saya percaya Bapak Ibu semua punya makanan kesukaan. Nah, kalau saya pribadi punya makanan kesukaan, ya, makanan kesukaan mungkin nasi goreng atau apa, ya. Nah, saya mau katakan pagi hari ini, ketika seseorang membuat nasi goreng, contohnya, ya, membuat nasi goreng, jika menemukan garam yang tidak bisa hancur, maka saya katakan ketika dia menemukan garam yang tidak bisa hancur, ya, maka garam itu langsung dibuangnya agar yang makan tidak tergigit, bahkan garamnya asin. Bapak Ibu yang saya kasih yang diberkati oleh Tuhan, orang Kristen, ya,
menjadi orang Kristen selalu ada pengorbanannya. Ya. Ketika kita menjadi umat Tuhan, menjadi orang Kristen, kita harus betul-betul memiliki pengorbanan. Nah, pengorbanannya sih dikatakan bahwa pengorbanan bagaikan garam itu sendiri. Ya, garam itu sendiri di satu sisi mungkin hal itu sangat berat bagi kita, Bapak Ibu. Ya, misalnya karena kita harus membuang karakter kita yang lama, kemudian menanggalkan ego dan kepentingan diri sendiri. Lalu kemudian di sisi lain mungkin juga ada orang yang kurang senang terhadap kita. Karena kita berfungsi sebagai garam yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Ya, tetapi kita harus menjadi garam dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita berkata terlalu berat. Karena kita harus melepaskan. Ya, kita harus melepaskan, membuang karakter kita yang tidak memuliakan Allah. Kita harus melepaskan hal-hal yang mungkin kita merasa nyaman. Kita harus melepaskan hal-hal yang mungkin kita merasa selama ini kita merasa nyaman menjadi lebih baik. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita menjadi umat Tuhan yang berbeda, kita harus siap untuk menanggalkan semua hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dikatakan di sini kalau kita mau menjadi garam dunia, itu berarti kita mau membuang setiap karakter kita yang lama. Karena dalam sisi lain mungkin kita merasa ini sangat berat. Mungkin ini menjadi tolak belakang. Kita mungkin tidak mampu, kita mungkin tidak kuat. Tapi ini merupakan satu tuntutan kepada kita. Ketika kita mau menjadi garam dunia, kita harus rela melepaskan itu. Karena itu kalau kita tidak bisa lepaskan itu, saya mau katakan Bapak Ibu, itu akan menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika ayat ini saya mencoba membaca dan mencoba menarik setiap bagian penting yang saya anggap sangat penting untuk dibagikan. Saya katakan bahwa menjadi umat Tuhan yang berbeda, yang pertama adalah kita siap menjadi garam dunia. Artinya apa? Kita harus betul-betul siap untuk dipakai Tuhan, siap untuk diproses Tuhan. Dalam satu sisi kita berkata, wah saya nggak kuat, saya nggak mampu. Situasi seperti ini saya nggak bisa. Tapi saya mau katakan, ketika kita mau tampil beda, menjadi umat Tuhan yang tampil beda, kita berani melepaskan, menanggalkan setiap karakter kita yang bukan dari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, menjadi umat Tuhan yang berbeda itu bukan suatu proses yang gampang, bukan suatu proses yang mudah, tapi kita harus melawan diri kita sendiri. Kita harus berani menanggalkan karakter kita yang bukan dari Tuhan. Kita harus berani menerima situasi ketika kita mungkin tidak disenang oleh orang lain. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, mungkin orang lain tidak menerima. Kita harus menerima hal itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mau katakan kita mau menjadi umat Tuhan yang berbeda. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Poin yang pertama tadi, menjadi umat Tuhan yang berbeda adalah siap menjadi garam dunia. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Bagian yang kedua tentang bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang berbeda, yaitu bagian yang kedua adalah menjadi terang dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Bagian yang kedua dari menjadi umat Tuhan yang berbeda adalah menjadi terang dunia. Yang kedua Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Apa yang dimaksud dengan terang dunia? Terang di sini bukan terang yang kita sering gunakan setiap hari, listrik. Ya, juga bukan terangnya cahaya matahari. Tapi dikatakan terang di sini adalah terang dari pelita yang dipakai orang pada waktu itu. Adalah terang yang dipakai pelita yang dipakai orang pada waktu itu. Pelita ini harus memiliki beberapa unsur terlebih dahulu. Jadi agar bisa menyala harus ada bejana baik dari emas, perak, besi, ya. Karena kalau tidak ada pendukung seperti itu, pelita tidak akan mungkin menyala semaksimal mungkin. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, menjadi terang dunia
dikatakan di sini adalah unsur, yaitu kita harus ada satu sumbu dan sumber api. Beberapa unsur harus satu dan sumbu saja, pelita tidak akan bisa menyala. Sekali lagi kita lihat bahwa ada penekanan pada unsur persatuan. Jadi menjadi umat Tuhan yang berbeda, dikatakan di sini adalah menjadi terang dunia. Dan di sini ada satu penekanan kepada kita sebagai orang percaya, ada unsur persatuan. Unsur persatuan perlu ada dalam hidup orang Kristen. Unsur kesatuan, kerjasama perlu ada dalam kehidupan orang percaya. Supaya apa? Supaya setiap terang kita akan terpancar. Dan bukan saja kita yang menikmati, tapi semua orang dapat menikmati terang kita. Ini suatu tuntutan kepada kita. Ini suatu penekanan yang Yesus maksudkan supaya ada kesatuan. Dan ketika kita berada di satu tempat, terang kita itu bisa menerangi semua orang. Sehingga kita menjadi umat Tuhan yang berbeda. Butuh suatu pengorbanan. Tidak ada sesuatu yang mudah, Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sana bahwa ada penekanan unsur persatuan. Untuk persatuan adalah hidup orang Kristen bukan hanya untuk menjadi garam, tetapi juga untuk menjadi terang. Ya, kalau tadi saya katakan unsur menjadi garam adalah kita membuat rasa yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ketika kita berada di tempat dimanapun, kita bisa menjadi rasa, bisa memfungsikan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini bisa dinikmati dalam segala kebaikan. Ya, ini yang Tuhan tekankan dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya. Sehingga dalam poin yang kedua dia berkata bahwa kita harus memancarkan terang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saudara dan yang diberkati oleh Tuhan. Terang dikatakan di sana bahwa bukan hanya untuk menjadi terang tetapi juga untuk menjadi terang. Kalau bersatu, bagaimana bisa menjadi terang? Yesus berkata, orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, maksudnya adalah terang Tuhan tidak boleh ditutup. Terang Tuhan tidak boleh tertutup. Terang Tuhan harus bisa dirasakan, harus bisa dinikmati oleh semua orang. Tidak boleh disembunyikan, bahkan dipadamkan. Lalu kemudian dikatakan terang dari Tuhan harus dinyatakan kepada semua orang. Harus dinyatakan kepada semua orang. Harus diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Terang Tuhan bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh semua orang. Terang Tuhan. Agar memberi terang kepada dunia seperti kota letaknya di atas bukit. Yang keberadaannya jelas, tidak terlihat dan tidak mungkin disembunyikan. Seperti pelita yang menyala. Cahayanya menerangi seluruh rumah. Tidak mungkin disembunyikan. Kalau kita adalah terang, orang lain akan melihat kita dengan jelas. Dan kita harus berani menjadi sesuatu untuk dilihat orang. Rasul Paulus berkata bahwa ketika kita mau menjadi umat Tuhan yang berbeda, itu artinya kita harus menerapkan sikap-sikap ketuhanan dalam kehidupan kita. Menjadi umat Tuhan yang berbeda harus menjadi teladan. Jadi menjadi umat Tuhan yang berbeda, poin yang pertama yaitu menjadi garam dunia. Dan poin yang kedua adalah menjadi terang dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kita tentunya kita pengen sekali supaya hidup kita berdampak. Kita merindukan supaya hidup kita dimanapun kita berada harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Sehingga dikatakan di sana tadi tidak akan bisa disembunyikan. Jangan dengan sembunyikan. Tuhan pengen sekali supaya terang kita dinikmati oleh semua orang. Ketika mereka melihat kehidupan kita, terang Kristus ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang berbeda harus siap menjadi terang. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan melihat menjadi umat Tuhan yang berbeda. Yang ketiga adalah menjadi orang Kristen yang tetap kuat. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, inilah yang membuat orang Kristen bisa tampil beda. Jadi bagian yang ketiga adalah menjadi orang Kristen yang kuat dan tampil berbeda. Untuk dikatakan bahwa inilah yang membuat orang Kristen tetap kuat dan tampil beda, ya seperti Yusuf di istana Firaun, ya, Daniel di istana Nebukadnezar, juga Yohanes Pembaptis di istana Herodes, dan Paulus di istana Agripa. Orang Kristen itu harus berbeda. Inilah konsekuensi menjadi garam. Inilah konsekuensi menjadi terang dunia. Ketika garam itu menjadi tawar, itu tidak ada lagi gunanya. Yesus berkata bahwa garam yang tawar itu akan dibuang serta diinjak-injak oleh orang. Sehingga harus menjadi orang Kristen yang berdampak. Orang Kristen yang hidupnya bisa dinikmati oleh semua orang. Karena kita membawa terang. Dan yang ketiga, orang Kristen yang berbeda harus siap tampil beda, harus kuat dan siap tampil beda. Artinya apa? Dalam kondisi apapun kita tetap kuat dan kita siap tampil beda. Jangan samakan dengan orang-orang di luar kita. Jangan samakan dengan orang-orang dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini dengan adanya pandemi 2019, mungkin kita berkata bahwa saya merasa takut. Tapi saya mau katakan, umat Tuhan harus hidup tampil beda dan tetap kuat. Percaya dalam kondisi sesulit apapun, kita harus tampil beda. Karena kita punya Tuhan yang besar, Dia sanggup memberikan kita solusi yang terbaik bagi kita. Menjadi umat Tuhan yang berbeda adalah kita harus siap melepaskan semua yang bukan dari Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya percaya perenungan firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu semua. Dan kiranya firman Tuhan ini memberkati semua Bapak Ibu yang mendengar setiap perenungan firman Tuhan ini. Untuk itu pagi ini saya mau berkata, tetap kuat, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia, tetap kuat dan harus tampil beda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.